Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Valentina Bunga Seliana. Biasa dipanggil Bunga. Saya berasal dari Sumatera Selatan, Palembang, dan lebih tepatnya di Blitang, Oku Timur, BK9, Sidomulyo. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Assumpta Mojosari dan dari Stasi Santo Yusuf Bumiarum. Saya mahasiswa semester 4 yang berkuliah di STPK, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, yang berada di Jalan Ronggo Warsito nomor 8 Tanjung Mas Semarang Utara. Saya bangga dapat bersekolah di STPK karena saya mengenal lebih dalam tentang ajaran agama Katolik. Saya di sini akan mewawancarai diri untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Gereja. Saya berharap semoga cerita yang saya bagikan dapat menginspirasi teman-teman semua. Yuk kita dengarkan ceritanya. Untuk itu, sebelum mendengarkan ceritanya, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, oke? Manusia adalah makhluk ciptaan yang sempurna karena memiliki akal budi dan suara hati atau kehendak bebas yang bertanggung jawab. Kita sebagai manusia harus mempunyai martabat yang sesuai dengan citra Allah. Setiap manusia pasti memiliki keutamaan, dan keutamaan yang ada di dalam diri saya ada 3, yaitu iman, harapan, dan kasih. Iman digambarkan sebagai sebuah peluang menghibur yang menderita, membuat yang menderita merasa nyaman saat berada di dekat kita. Pengharapan, keutamaan yang memampukan kita untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kita harus bersikap optimis dan percaya bahwa yang kita hadapi pasti akan baik-baik saja. Pengharapan memampukan kita untuk bertahan dalam setiap kesulitan dan derita. Kasih, hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Kalau kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi orang lain, maka kasih yang kita punya itu akan menyatu dengan kasih Tuhan. Saat itulah Tuhan akan tetap tinggal bersama dengan kita karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Di sini saya akan berbagi tentang pengalaman cerita hidup saya. Dulu semasa SMA, saya mulai memasuki pertemanan yang agak dibilang nakal. Apalagi saya sangat mudah terpengaruh oleh situasi lingkungan. Yang biasanya saya pulang sekolah tepat pada waktunya, semenjak SMA saya jarang sekali pulang sekolah tepat pada waktunya. Saya selalu membohongi orang tua saya dengan berbagai alasan agar mereka percaya kepada saya. Apalagi di sekolahan, saya mengikuti organisasi OSIS. Hal itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya pulang terlalu sore. Selain OSIS, saya juga mengikuti ekstra basket. Walaupun badan saya pendek, tapi saya hobi dengan basket. Pada waktu itu, saya berbohong kepada orang tua saya dengan beralasan akan ada ekstra basket pada jam 3 sore. Padahal saat itu ekstra basket sedang diliburkan karena pelatihnya lagi sakit. Saya pulang hampir jam 7 malam. Orang tua saya tidak tahu kalau saya sedang membohongi mereka, dan mereka sangat percaya kepada saya. Lama-kelamaan saya sangat kecanduan dalam hal berbohong, hingga akhirnya saya ketahuan sering membohongi mereka, dan pertemanan saya mulai dibatasi oleh mereka. Tetapi itu tidak merubah sifat-sifat saya. Saya malah makin menjadi tambah nakal. Pada waktu itu di sekolahan kami sedang diadakan PI karena sekolahan kami sekolahan Katolik, makanya setiap hari Jumat selalu diadakan PI. Karena saya malas mengikuti PI, akhirnya saya kabur dari sekolahan dan tidak mengikuti PI. Orang tua saya tahu kalau saya akan pulang terlambat karena ada PI pada waktu itu. Padahal saya tidak mengikuti PI sama sekali. Pada kelas 3 SMA, saya berantem dengan adik kelas saya. Yang biasanya saya tidak pernah memasuki ruang BK, saat itulah saya memasuki ruang BK. Saya juga takut bakal dipanggil kedua orang tua saya. Tetapi adik kelas saya sangat begitu baik, lalu ia memaafkan kesalahan saya. Hingga akhirnya saya tahu kalau dia itu saudara saya. Saya sangat begitu malu dan saya meminta maaf dengan dia. Tetapi kenakalan saya makin bertambah.
Saya juga aktif di kegiatan OMK. Pada waktu itu saya izin dengan kedua orang tua saya untuk mengikuti rapat OMK. Tapi ternyata saya tidak mengikuti rapat OMK. Saya malah pergi dengan anak paroki lain untuk jalan-jalan. Saya dan teman-teman saya dari paroki lain pulang sampai jam 12 malam. Ya, orang tua saya tahu kalau saya itu pergi OMK. Hingga akhirnya saya memasuki masa kuliah. Ketika saya disarankan untuk masuk asrama, itu suatu hal yang terberat bagi saya untuk saya jalani. Apalagi saya orangnya sangat susah sekali untuk diatur. Di saat itulah saya memang benar-benar marah dengan kedua orang tua saya, karena saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan saya tidak bisa bebas seperti layaknya saat di rumah. Lama-kelamaan saya sudah terbiasa hidup di asrama. Yang dulunya saya tidak mau diatur, sekarang saya sudah mulai mengikuti peraturan. Saya juga bersyukur dapat diberi kesempatan untuk merubah hidup saya, dan saya bersyukur diberi teman-teman yang baik sehingga membawa dampak positif di dalam hidup saya. Ingat, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, dan jangan pernah takut untuk gagal, karena orang-orang yang ada di sekitar kita akan selalu memberi bantuan serta memberi semangat untuk kita. Jangan pernah takut ketika kita sedang merasa sendirian. Percayalah, Tuhan akan selalu menemani, membimbing, dan menuntun langkah kita dimanapun kita berada. Teruslah berdoa dan berusaha agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga cerita saya dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, oke?